Minggirlah, perlihatkan kepadaku air sungai Nil. Apa yang aku lihat ini? Air Nil telah berubah menjadi darah. Firaun telah melihat air Nil yang berubah menjadi darah. Dan dia menjadi gila atas bukti keras yang Allah turunkan kepada Firaun dan kaumnya. Setiap gelas yang dituang air berubah menjadi darah. Dan atas rahmat Allah kepada para hamba Bani Israel, mereka tidak menderita atas azab siksaan ini. Mereka tetap meminum air yang tetap menjadi air dan tidak berubah menjadi darah. Firaun pun berkumpul dengan keluarga dan kaumnya. Lalu para ajudannya pun menyimpulkan bahwa solusinya ada pada Sayyidina Musa. Sehingga pergilah beberapa ajudan kerajaan ke tempat Musa. Musa. Laki-laki itu menyampaikan maksudnya. Dia kembali memohon dan menangis, dan bertambah menangis memohon kepada Musa untuk mengeluarkan mereka dari siksaan ini. Namun Musa menolak, tetapi mereka terus memohon kepada Musa hingga ia mengabulkan dan berdoa kepada Allah untuk menghilangkan siksaan mereka. Musa dan Harun pun pergi ke Firaun dan para pejabatnya untuk meminta mereka menepati janji itu. Berhenti bermain-main, wahai penyihir, aku sudah muak denganmu. Apakah kau percaya bahwa kami benar-benar beriman pada tanda-tanda yang terjadi yang berasal dari Tuhanmu? Musa dan Harun pun keluar dari istana. Kali ini Musa sangat murka. Dia sangat kesal terhadap orang-orang Firaun yang mendatanginya dan berharap ia berdoa kepada Allah agar menghentikan siksaan dari mereka. Namun setelah Musa mengabulkannya dan berdoa kepada Allah, ia merasa tertipu oleh Firaun untuk kelima kalinya. Dan setelah Firaun mengetahui bahwa Sayyidah Asia masuk Islam, dia pun menggantungnya di antara tiang-tiang dan memerintahkan para tentara untuk tidak menurunkannya sampai dia mati. Karena Sayyidah Asia tidak percaya padanya dan hanya percaya kepada Tuhan Musa. Dan akhir kata yang Sayyidah Asia ucapkan adalah, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim." Kemudian Asia pun menyerahkan jiwanya. Dan orang-orang Firaun pun semakin menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Musa pun berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka mendapatkan azab yang pedih." Dan setelah Firaun meremehkan kaumnya dengan berkata bahwa dia kaya sedang Musa miskin, Allah pun memiskinkannya dan menghancurkan kaumnya. Ini adalah tanda lain dari tanda-tanda Allah bagi kaum Firaun. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka tetap patuh kepada Firaun. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Firaun pun memberontak dan bersama tentaranya menindas para budak lebih keras lagi. Hati mereka mengeras dan Bani Israel pun tidak tahan lagi. "Wahai Musa, bagaimana kau akan membawa kami keluar dari Mesir? Sedangkan orang yang beriman kepadamu baru sedikit. Aku mengkhawatirkanmu atas para budak. Mereka licik." Musa pun mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkannya untuk pergi dengan para budak dan dia tidak melanggar perintah Allah. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tanggal yang tepat untuk para budak keluar.
Musa juga memberitahu mereka bahwa Firaun telah melemah setelah kerajaannya dilanda kemiskinan, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mereka keluar dari Mesir. Kalau begitu, mari kita bergegas wahai Musa, sebelum Firaun dan pasukannya menyadari rencana kita. Mengingat Firaun sedang sibuk dengan masalah internalnya, para budak berbondong-bondong mulai meninggalkan Mesir, dan di depan mereka Musa yang membimbing mereka ke jalan yang telah Allah beritahukan kepadanya. Yang Firaun dan tentaranya ketahui adalah bahwa para budak hanya pergi untuk merayakan hari raya mereka. Namun tujuan sebenarnya pun terungkap juga oleh Firaun. Mereka akan kembali ke Mesir dalam keadaan hina dengan tanpa nabi mereka Musa. Bagaimana caranya? Kita akan mengejar mereka dengan pasukan kita. Tetapi jumlah pasukan kita di sini sedikit. Kalau begitu, kita kirimkan orang-orang ke kota-kota untuk mencari bala tentara. Ayo wahai pimpinan tentara, kirimkan orang-orang untuk mencari tentara di seluruh penjuru Mesir. Sesungguhnya para budak telah mendustakan kita. Mereka telah membuat kita marah. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. Firaun pun menyusun rencana dan mempelajarinya dengan para personil pasukannya. Mereka mengendalikannya dengan terampil sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk berbuat kesalahan. Firaun dan tentaranya pun bergegas mengejar Musa dan para budak. Tentara Firaun bersukacita karena mereka berjalan di belakang Firaun yang mereka pikir adalah Tuhan mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan menang, sedangkan Musa dan pengikutnya yang akan kalah. Firaun berujar pada dirinya sendiri, "Kenapa aku tidak melakukan ini dari dulu? Kenapa aku tidak membunuhnya saat dia lahir? Padahal aku telah mengetahui bahwa dia adalah anak yang diramalkan. Mengapa aku membiarkannya tumbuh dan kuat di istanaku?" Mereka datang. Firaun bersama tentaranya datang. Mereka akan membunuh kita dengan cara yang sangat sadis. Kita tersesat Musa. Laut ada di depan kita, sedangkan musuh ada di belakang kita. Musa berkata dengan tenang, "Tidak, Tuhanku akan membimbingku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan wahyu kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Laut itu pun terbelah. Sayyidina Musa pun menyeberangi laut bersama dengan kaum Bani Israel. Ayo, tunggu apa lagi? Dan ketika Firaun beserta tentaranya mengikuti mereka, Allah yang Maha Perkasa dan Agung menutupkan laut pada mereka, sehingga membuat mereka semua tenggelam dan tidak ada satupun yang tersisa. Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Dan Jibril menjawabnya, "Mengapa baru sekarang kau beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Firaun dan tentaranya pun tenggelam, dan Allah tidak menerima tobatnya, karena Allah tidak menerima taubat bagi hamba yang ruhnya sudah mencapai tenggorokan. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون